orang, apalagi itu gurunya sendiri. Iya, betul sekali. Yang dari beda sukunya. Betul sekali. Oke. Itu banyak banget cerita yang lucu juga. Iya. Kalau Zara Triska sendiri asli orang sini dong ya? Asli dong, asli orang sini, asli orang Mojokerto. Orang Mojokerto. Alhamdulillah. Iya, yang menariknya lagi karena saya pindah ke Mojokerto, saya singgung sedikit gak apa-apa ya. Saya juga sampai kecantol orang sini. Oh iya, berarti ini udah berkeluarga dong. Sudah berkeluarga, alhamdulillah. Nah, kalau udah berkeluarga nih, Ustazah, kan dari ngajar itu dari jam berapa sampai jam berapa kalau dari Ustazah Asri sendiri? Kalau ngajar, prepare itu udah habis subuh itu udah prepare untuk menyiapkan sarapan. Oke. Seorang ibu rumah tangga. Iya, berasal rumah tangga. Itu menyiapkan sarapan, menyiapkan seragam, apa-apa aja yang dibawa ke sekolah. Sekitar jam 6 itu harus udah clear. Udah clear dan tinggal berangkat. Karena kalau misalnya itu kita menyiapkan kan gak hanya dari Ustazah Asri sendiri, iya, tentunya betul. juga sama sang suami. Iya. Oke, gini, kita punya prinsip bahwa yang mengerjakan sesuatu itu tidak selalu istri. Oke. Jadi kita bagi tugas. Bagus. Ya, jadi kita bagi tugas. Yang masak misalnya suami, yang menyiapkan peralatan ke sekolah itu saya. Atau bisa nanti kebalikannya, yang masak saya, yang menyiapkan suami. Oke. Ya, alhamdulillah juga seperti itu. Terus dari berangkat Ya, ke sekolah kan udah ngajar nih. Ya. Ngajar sampai siang atau sore kalau Ustazah Asri sendiri? Kalau kalau saya berangkat itu kan jam 6, setengah 7 kira-kira nyampe ke sekolah. Langsung full ngajar. Anak-anak itu kan pulangnya jam 1, jam 1 siang. Kalau misalnya memang ada pembelajaran yang harus kita pahami, itu kita tetap stay dulu di sekolah. Kemudian kita ngobrol-ngobrol dulu dengan guru yang lain karena briefing ya? Iya, betul sekali. Untuk briefing, untuk ke anak itu memang dibutuhkan pemahaman yang betul-betul. Benar. Jadi nggak hanya ini untuk materi besok saya akan mengajarkan seperti ini nih. Enggak. PPKN misalnya untuk hak dan kewajiban misalnya. Nggak hanya itu, tapi gimana caranya kita mewadahi itu, bagaimana caranya untuk ABCD-nya itu kita disamakan. Nah, kebetulan untuk MIPA bahkan kita ada untuk kelas 6 sendiri ada 8 rombel. Jadinya supaya tidak ada perbedaan antara kelas A dan kelas B dan kelas yang lain, itu kita samakan dulu. Materi yang kita ajarkan adalah ini, besok yang kita laksanakan adalah ini. Seperti itu. Jadi sekitar mungkin jam 3 itu sudah sudah baru pulang. Gitu. Walaupun anak-anak belum jam 1, kita jam 3 baru pulang. Oke, baru dari pulang ya kan jam 3 sampai rumah pasti udah capek. Itu gimana sih ngatur waktunya ya Ustazah Asri untuk menjadi seorang ibu rumah tangga sekaligus menjadi guru? Oke. Memang kalau misalnya kita dipikir seperti ini ya, kok kayaknya berat ya. Tapi ternyata kalau misalnya dijalani, saya sudah mengerjakan seluruhnya di sekolah. Tidak ada tugas yang saya bawa ke rumah. Otomatis saya punya banyak waktu di rumah. Jadi misalnya suami ingin dimasakan ini, atau misalnya kalau misalnya ada, kan kita gimana ya, kita pengen itu selalu masak gitu kan setiap hari. Tapi kadang-kadang ayolah kita keluar, kita keluar, quality time dengan suami. Kebetulan saya juga kan belum ada momongan, jadi hanya berdua saja. Semoga ya di sini ya. Amin. Ya, jadi untuk istirahat ya secukupnya, karena besok juga kan subuh-subuh itu sudah prepare gitu kan. Lagi. Iya, itu pinter-pinternya ngatur waktu ketika saya sendiri atau saya bersama suami, karena suami pun ngajar. Oh, iya, suami juga ngajar. Ya. Guru dengan guru. Iya. Anaknya guru nanti jadi guru. Amin. Apapun yang terbaik ya. Karena menurut saya
menurut pandangan saya guru itu luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Karena memang dulu saya kan tidak ada pandangan atau tidak ada cita-cita. Tidak ada masih memandang sebelah mata. Apa sih guru gitu kan? Paling cuma ngajar gitu kan. Abis itu anak-anak pulang ikut pulang, Iya. anak-anak libur ikut Iya. libur, mungkin Iya, kayak gitu. iya. Ternyata Ternyata tidak seperti itu. Banyak suka dan dukanya. Tidak semudah itu Tidak ya. semudah Ustazah, ya. itu, betul sekali. Jadinya kalau saya simpulkan dari beberapa tahun pengalaman saya jadi guru, suka dukanya itu banyak. Mungkin dari apa yang saya rasakan. Pertama itu saya dapat relasi. Oke. Relasi dengan Ini sukanya jadi guru ada relasi. Iya, ada relasi. Relasinya antar guru, antar sekolah, antar wali murid. Iya. Wali murid kan di situ juga banyak banyak Berkontribusi juga. berkontribusi dan juga banyak wali murid tidak satu dan tidak sama. Otomatis karena ya itu tadi relasi yang kita bentuk itu mempengaruhi suka duka kita. Iya benar-benar. Iya, jadi sama wali murid sudah sudah kenal, sudah enak dan kita pun berusaha untuk sedekat mungkin dengan wali murid. Istilahnya apa ya kalau di Jawa itu ngepeatin nih. Apa ya? Ambil hatinya dulu. Iya, oke. Agar wali murid itu percaya dengan kita. Kita Betul. bisa mendidik anaknya nanti. Betul. Kita bisa untuk dititipi anaknya gitu. Betul. Karena memang ada yang 3 yang harus kita bangun. Ada 3 kesungguhan supaya kita semuanya itu berhasil. Pertama adalah kesungguhan guru. Benar. Kedua, kesungguhan orang tua. Dan ketiga, kesungguhan Muridnya sendiri. Ya. Nah, dari situ saya paham bahwa ini kita harus bangun. Makanya untuk di MIPABA kita menganggap bahwa dari anak, dari murid, dari wali murid, dari guru, itu semuanya kita jadikan satu keluarga besar MIPABA. Iya. Karena yang kita bangun adalah 3 kesungguhan yang tadi. Iya, Supaya memang. itu untuk anak-anak kita semua gitu kan. Benar. Memang Oke. kalau dalam dunia pendidikan itu 3 hal ini yang memang luar biasa saling keterkaitannya. Betul Dari sekali. guru, wali murid dan muridnya sendiri itu pasti ya. Oke, iya betul. Betul sekali itu. Dan perasaan suka yang lain itu tadi seperti cerita saya di awal, ada hal-hal lucu. Iya. Di Jadi kita murid kalau itu. misalkan moodnya jelek nih, nanti masuk kelas udah beda Happy lagi, happy lagi Iya, karena betul. ketemu anak-anak juga Betul ya. sekali. Anak-anak itu dari pengalaman saya kelas 1, kelas 4 dan sampai kelas 6 itu mempengaruhi ini banget gitu kan. Jadi kayak bikin happy banget, bikin enjoy banget. Dan itu banyak sekali hal-hal yang lucu. Entah itu dia misalnya ini loh maaf. Ustazah, ini loh ngambil pulpen saya. Kadang-kadang saya itu suka mikir, kalaupun nggak mau keganggu, kenapa? Kalaupun nggak mau ganggu atau keganggu, ya udah nggak usah dibales. Kalau misalnya kita mikirnya sudah dewasa gitu Iya, kan. ini kan Nah, masih pemikirannya anak-anak ya. pengennya bercanda terus, jadinya itu jatuhnya lucu kalau ke Iya, saya iya. itu kan. Belum lagi memang kalau kelas bawah itu adik-adik kelas 1, kelas 2 itu Ustazah Triska kan guru kelas 1 kan ya. Iya. Hiburannya itu lebih Hiburannya banyak. iya lebih anak-anak lebih sering untuk bermain daripada Betul. belajar minatnya maksudnya Iya, betul, ya. betul. Tapi kita juga pastinya harus menggiring anak-anak biar Nah, dari bermain gak lepas itu kontrol. jadi belajar juga. Iya, gitu. betul. Nah, yang bikin senangnya itu kan karena kelas 1, karena mereka lagi kecil-kecil, masih kecil-kecil itu gemesin banget gak sih? Itu yang Ada ini. Ustazah, ada satu murid yang bisa dibilang itu udah badannya gemuk banget, Iya. pipinya Masya Allah. Kalau pas lagi ngomong Ustazah itu pengen
Iya, gemes banget soalnya itu masih kecil-kecil gitu Iya, kan. Entah benar, itu benar, yang benar. ukti, entah itu yang Ah, ahi. iya. Yang ukti pun juga kadang-kadang kayak, Ustazah aku lo sudah tahu, Ustazah saya sudah mengerti kan. Ya Allah gemes Iya, banget sih benar, anak-anak benar. ini gitu kan. Tiba-tiba cerita, Ustazah saya loh nanti itu mau ada ini, mau ada ini. Mm-mm, Padahal kita nggak iya, tanya ya, iya. tapi mereka ada inisiatif. Iya. Nggak apa-apa, itu buat melatih mereka untuk Percaya diri, komunikasi, percaya betul. diri Iya, kayak gitu. betul. Oke. Dan mungkin untuk pada anak-anak kan karena mereka sudah antusias, Mm-mm. kita kan harus kasih reward ya. Maksudnya kayak sudah saya sudah gini. Wah, hebat sekali. Dan kita pun Luar harus biasa. jadi dari tadinya bad mood, terus kita ketemu sama anak-anak yang Iya. seperti itu, kita tertarik dengan ceritanya, kita juga jadi seneng. iya, karena Jadi kita mood kita bawaannya mengeluarkan tuh itu. happy terus. Betul. Iya. Karena kadang gini Ustazah, saya juga kalau misalkan di kelas nih, moodnya lagi hancur banget lah, lagi Iya, jelek perempuan lah ya. Iya. Itu kalau misalkan saya nggak senyum, ditanya Ustazah kenapa hari ini nggak senyum? Itu astagfirullahaladzim, Iya, berarti anak-anak itu gitu-gitu. memperhatikan kita sebegitunya gitu ya. Betul. Itu kalau kelas bawah ya. Kelas atas sekarang yang saya rasa cuek-cuek aja. Cuek-cuek Iya, aja. apalagi kan saya megangnya untuk ahi, laki-laki. Oke. Jadi ahi kan kesannya agak cuek juga. Kecuali kalau misalnya masalah bercanda, mereka itu nyaut banget. Jadi ngomongin suka duka seorang guru nih. Nah, kita kan ngajarnya di madrasah. Betul. Tentunya Iya. bebannya itu lebih lebih ada daripada kita ngajar di sekolah-sekolah yang negeri, Umum, mungkin yang iya. umum Betul. ya kan. Betul. Karena dari mungkin PR banget itu pendidikan karakter ya mungkin kita. Iya, betul sekali. Yang saya lihat untuk guru madrasah, sebenarnya saya nggak berani ya ngomong seperti ini. Gak Soalnya apa-apa, kita memang- sharing aja. Iya, Gak apa-apa. iya. Soalnya memang agak kalau misalnya dibilang berat, Berat. tapi itu memang harus kita laksanakan. Iya, Itu karena yang harus kita emban. guru ya digugu dan, Dan ditiru. Jadi apa yang kita ucapkan ke anak-anak setidaknya kita harus melaksanakannya juga. Iya, betul Contoh sekali. kecil ya kan. Ahi ohti makan dan minum sambil duduk. Kita juga Kadang-kadang masih, masih. iya. Kalau pas minum masih sambil berdiri. Berdiri. Tapi kalau kita sudah menyampaikan kayak gitu, kadang itu saya juga ingat Ustazah. Iya. Mau minum, oh saya berdiri. Ingat pas Langsung ngingetin duduk, anak-anak. Jadi Iya. ambil posisi dulu, Iya. duduk dulu baru Mm-mm. gitu. Ya, itu yang saya garis bawahi juga. Dari memang ada beban di situ, ada sesuatu yang harus kita emban di situ. Tapi di situ kita saling belajar. Jadi, yang saya garis bawahi, selalu saya garis bawahi, yang belajar itu tidak selalu murid. Mm-mm. Benar. Itu guru juga, apalagi saya khususnya yang dari dulunya tidak tahu mengenai pendidikan, dunia pendidikan itu banyak belajar dari penanganan kepada anak, Mm-mm. dari apa yang selama ini saya lakukan. Misalnya ada sesuatu yang kayak kebiasaan yang loh, kamu kan melakukan itu ya? Apa sayanya seperti ini? Mm-mm. Gitu kan. Kadang-kadang yang jadi beban itu kayak gitu. Karena di sini guru itu sebagai uswah. Iya benar-benar. Oke, memang luar Kayak tadi biasa. digugu dan ditiru. Uswatun hasanah sebagai contoh. Iya, benar. Makanya gak relevan kalau misalnya kita koar-koar kepada ahi dan ukti, kamu jangan gitu, kamu jangan gini. Tapi kita kitanya, melenceng. nah seperti Oke, itu. oke. Iya. Memang luar biasa ya membicarakan tentang profesi seorang guru ini. Nah, dari sini setelah kita sharing-sharing nih, cerita banyak banget, mungkin Ustazah Asri ada pesan atau harapan untuk dunia pendidikan untuk kedepannya ataupun untuk ahi wahti khususnya yang mungkin lagi di rumah lagi nonton ya. Iya. Oke, kalau ini mungkin
gini ya, saya pernah baca suatu artikel, ada satu guru, namanya namanya itu Profesor Yohanes Surya. Mm-mm. Dia itu guru yang bisa membuktikan. Maksudnya gini, yang dia ucapkan itu gini, beri saya anak-anak murid-murid yang paling bodoh dari Papua. Oke. Karena memang saat itu masih masih booming-boomingnya etnis ya, perbedaan etnis seperti itu. Mm-mm. Apalagi Papua kan dulu sering disinggung ya perihal ras dan etnis. Profesor Yohanes Surya itu bilang, berikan saya murid-murid yang paling bodoh dari Papua. Mm-mm. Kemudian Profesor Yohanes Surya datang ke Papua. Saya lupa jumlah yang Profesor Yohanes bawa itu ke Jakarta. Orang Papua yang dulunya nggak bisa baca, nggak bisa menghitung. Nah, ketika Profesor Yohanes Surya mengajarkan mereka, Mm-mm. akhirnya mereka berhasil menjadi dapat juara Olimpiade Fisika, dapat juara Olimpiade Matematika. Dari situ Profesor Yohanes Surya itu bilang, mau sebodoh apapun, maaf sekali saya bilang seperti ini karena saya sebagai guru itu tidak terbiasa dengan kata-kata yang negatif seperti itu. Nah, Profesor Yohanes Surya bilang bahwa murid sejelek apapun murid, kalau misalnya sudah dipegang dengan guru yang benar, Mm-mm. metode yang benar, Mm-mm. itu pasti bisa. Yang kita garis bawahi kita sebagai guru, metode dan guru. Metode terhadap satu anak, terhadap anak lain itu berbeda. Kadang berbeda. Ada yang paham kalau misalnya nulis dulu, Mm-mm. ada yang paham begitu ketika mendengarkan, ada yang paham harus baca nulis dan mendengarkan. Nah, karena di situ anak-anak berbeda, jadi kita sebagai guru itu terus menggali apa sih metode yang cocok untuk anak ini. Mm-mm. Jadi untuk mencari metode tidak hanya dalam skripsi saja. Jangan mengingatkan tentang skripsi ya. Karena saya sudah 2 kali skripsi. Oke, siap. Ya, itu jadi untuk terhadap anak itu metode. Mm-mm. Jadi mungkin saya di sini juga kan, jadi mohon maaf, ada suatu hadis, jangan melihat orang yang berbicara, tapi lihatlah apa yang ia bicarakan. Nah, karena saya merasa di sini saya butuh pengalaman metode. Jadi terhadap anak itu saya terus mencari gimana sih supaya anak-anak ini paham. Makanya saya itu sering evaluasi, anak ini paham nggak dengan apa yang saya sampaikan. Anak ini sering tidak mengerti atau bagaimana. Kalau misalnya kan dalam perkuliahan kemarin itu, kalau misalnya dalam satu kelas dikasih soal yang salah kurang dari 3, itu mungkin berarti faktor dari anaknya sendiri. Tapi kalau misalnya yang salahnya banyak dan yang betul hanya sedikit, berarti yang salah adalah metode pengajarannya. Nah, jadinya untuk guru sendiri memang profesi yang sangat luar biasa, mengemban anak-anak pun juga karena itu profesi, jadinya tidak hanya di sekolah saja, jadi menempel erat dengan apa yang kita keseharian lakukan. Oh, dia menjadi guru. Oh, dia menjadi pengajar. Oh, dia menjadi pendidik. Mm-mm. Nah, otomatis kalau misalnya terjun ke dunia masyarakat tahu Ustadzah Asri pagi-pagi berangkat pakai seragam, berarti dia guru. Iya. Dan kalau misalnya pulang dari sekolah Ustadzah Asri misalnya pakai pakaian yang
ketat atau gimana. Itu jadi kan- sorotan gak sih? Iya, soalnya kan dia guru. Kok Iya. guru kayak gitu sih? Nah, Nah, itu yang jadi unik profesi guru. Iya benar-benar. Karena guru, kalau misalnya profesi yang lain mungkin dokter gigi, pulang dari rumah sakit ya udah jadi orang biasa. Iya. Padahal di rumah sakit dia menjadi profesi. Kalau Iya. kita sebagai Kalau seorang guru mungkin di iya. rumah masih mengemban tanggung Iya, jawab sebagai masih seorang ada tanda kutip dia lo guru. Iya benar-benar. Jadinya apapun sikapnya itu harus mencerminkan sebagai guru. Jadi Gitu. mungkin harapannya untuk guru-guru di luar sana mungkin untuk metode mungkin lebih diperhatikan Ya, nanti lebih memperhatikan anak-anak untuk dalam hal metode belajar, Iya. kemudian akhlak ya. Betul sekali. Akhlak itu perlu sih ya itu. Betul. Oke, itu mungkin ya. Terima kasih banyak Ustazah Asri Oke. sudah sharing-sharing ya. Mungkin Iya. udah berapa lama ya, nggak kerasa ya kita kalau udah Iya. ngobrol. Ya kalau saya ngobrol memang mesti nggak kerasa karena emang pun juga ini yang kita obrolkan ini menarik banget benar, gitu benar. kan. Iya. Oke, terima kasih Ustazah Asri sudah hadir di sini, Oke, sama-sama. menemani saya di podcast Paradigma ini. Ya. Ya mungkin jangan kapok, mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi di sini. Baik, siap, ditunggu sekali undangannya. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman yang mungkin udah nonton di rumah. Ya memang guru itu profesi yang mungkin sangat luar biasa ya. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah nonton di rumah. Jangan lupa terus dukung kami dengan cara like, comment, and subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tahu ketika kita update konten-konten terbaru dari kami. Guru yang sukses merupakan pilar utama bangunan pendidikan yang sukses. Kami Ustazah Triska dan Ustazah Asri. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.